Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 9 penyebab keausan dinding silinder pada sebuah engine. Komponen yang bergesekan dalam engine pasti mengalami keausan karena kedua permukaan kontak yang saling bergerak antar satu sama lain pasti mengalami pengikisan permukaan geseknya. Maka dari itu, keausan tidak dapat dihindari pada komponen-komponen yang bergesekan dalam sebuah engine. Tetapi kita dapat meminimalisir ataupun mengurangi terjadinya pergesekan tersebut jika kita mengetahui penyebab yang dapat mengakibatkan sebuah engine lebih cepat mengalami keausan. Penyebab keausan yang pertama adalah tekanan cincin torak pada dinding silinder. Penyebab yang pertama ini tidak dapat kita hindari karena mengetahui bahwa cincin torak senantiasa terpasang pada piston dan dengan sifat elastisnya ini karena terbuat dari baja dan dilapisi krom, maka cincin piston ini senantiasa menekan ke dinding silinder untuk menahan tekanan gas hasil pembakaran agar tidak turun menuju ke crankcase. Nah, di sini telah saya gambarkan sebuah ilustrasi sebuah silinder yang telah mengalami ketirusan atau tapered, yang mana tanda panah ini adalah area bergeraknya cincin piston, dan dampaknya adalah silinder mengalami keausan dengan berbentuk tirus seperti ini. Dan bentuk ini juga berkorelasi dengan penyebab keausan yang kedua. Penyebab keausan yang kedua adalah udara yang terkondensasi di dalam silinder. Nah, maksudnya adalah pada saat kita memarkirkan kendaraan kita sepulang kerja misalnya setelah digunakan di sore hari dan diparkirkan secara satu malam, pada saat itu karena temperatur di sore hari pada saat kita telah mematikan motor kita ataupun mobil ya dan akan dihidupkan pada pagi hari, maka terdapat titik-titik air di dalam ruang bakar ataupun pada dinding silinder karena udara yang temperaturnya menurun, maka akan terjadi pengumbunan ya, maka titik-titik air yang menempel pada ruang bakar dan juga dinding silinder akan mengakibatkan korosi dan juga mempercepat keausan. Dan area yang lebih banyak dihinggapi titik-titik air adalah di area ruang bakar bagian atas dan juga dinding silinder bagian atas, sehingga bentuknya akan tirus seperti ini. Dan yang ketiga adalah temperatur pengoperasian. Sekali lagi, pada saat pagi-pagi kita akan menghidupkan engine sepeda motor ataupun mobil, maka temperatur pengoperasian pada saat awal dihidupkan, temperatur engine belum mencapai titik optimal atau temperatur optimal untuk proses kerjanya, maka akan lebih besar pergesekan antara cincin torak dan juga dinding silinder. Nah, maka beberapa kilometer pertama ataupun beberapa meter pertama kita mengoperasikan kendaraan kita, maka disitulah terjadi keausan yang lebih besar dibandingkan pada saat temperatur optimal dihidupkannya atau dioperasikannya sebuah engine. Dan yang keempat adalah tingkat pelumasan. Lagi-lagi kasusnya pada saat pagi hari kita akan menghidupkan engine kita, sepeda motor maupun mobil. Tingkat pelumasan di area terjauh, misalnya di titik ini, adalah area terjauh dialirinya atau dilumasinya dinding silinder oleh oli yang menyembur keluar dari oil jet, misalnya pada sebuah engine yang menggunakan oil jet, yang mana oil jet terletak di area taruhlah di area terbawah dari silinder liner, maka area terjauh adalah silinder liner paling atas. Maka dari itu pada saat pertama kali dihidupkan, pelumas belum
tiba ataupun belum sampai di area terjauh dari penyemprotan pelumas atau oli tersebut dari oil jet, maka keausan di sini terjadi lebih besar dari dari area pelumasan yang lebih dekat dengan oil jet. Oke, yang kelima adalah jenis pelumas. Nah, ini adalah penyebab keausan yang kelima, yang biasanya kesalahannya itu terletak pada si pengguna ataupun pemilik kendaraan bermotor. Nah, misalnya sebuah engine ataupun kendaraan bermotor memerlukan spesifikasi oli taruhlah 20W50. Nah, sedangkan si pemilik kendaraan bermotor ini menggunakan oli dengan kekentalan SAE 10W30 misalnya, maka kekentalannya lebih rendah daripada kekentalan yang disarankan oleh pabrik ataupun engine tersebut. Nah, maka dari itu gesekan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pelumas yang sebelumnya telah disarankan dan dirancang khusus untuk engine tersebut. Nah, maka dari itu keausan akan lebih banyak pada saat kita salah memilih oli yang tepat untuk kendaraan kita. Oke, yang ke-6 selanjutnya adalah jenis bahan bakar yang digunakan. Nah, mungkin ini Anda bertanya-tanya, mengapa jenis bahan bakar yang digunakan? Jawabannya adalah karena pada saat kita salah menggunakan bahan bakar yang memiliki angka oktan tertentu pada kendaraan kita yang memiliki rasio kompresi tertentu, maka akan terjadi detonasi pada engine yang kita gunakan. Misalnya kendaraan dengan rasio kompresi 9,5 banding 1, atau misalnya yang lebih tinggi pada sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter MX dengan rasio kompresi kalau tidak salah 10,9 banding 1 menggunakan premium. Nah, maka dapat dipastikan dapat kemungkinan terjadi adanya proses detonasi ataupun terjadinya detonasi pada engine tersebut. Nah, penjelasan mengenai detonasi jika Anda belum paham, silakan tonton terlebih dahulu di channel Sekolah Online Teknik Otomotif tentang detonasi dan pre-ignition. Di sana dijelaskan apa yang dimaksud dengan detonasi dan juga pre-ignition. Dan ya, sekali lagi, dampak dari detonasi itu maka akan terjadi peningkatan tekanan di dalam ruang bakar, peningkatan tekanan pembakaran di dalam ruang bakar sebelum pada waktu yang diperlukan ataupun pada waktu yang tepat. Nah, misalnya sebelum torak tiba di titik mati atas sudah mencapai detonasi, maka tekanan maksimum akan meningkat secara tajam. Nah, peningkatan tekanan tersebut akan mengakibatkan peningkatan pula pada penekanan cincin torak atau piston ring terhadap silinder wall atau silinder liner, dan ini akan mengakibatkan keausan yang berlebih pada sebuah engine. Dan yang selanjutnya, ketujuh, cara perlakuan atau pengoperasian. Nah, ini sekali lagi tergantung pada pengguna atau pemakai kendaraan bermotor. Nah, jika seorang kendaraan bermotor lebih banyak menggunakan kendaraan bermotornya di medan berat misalnya, ataupun di kendaraan bermotor tersebut sering menanggung beban yang lebih berat dari yang disarankan oleh pabrik ataupun produsen. Nah, maka keausan akan lebih cepat terjadi, karena sekali lagi berhubungan dengan karena beban yang berat, maka tekanan di dalam ruang bakar akan lebih besar karena beban yang lebih berat tadi.
Dan sekali lagi akan berdampak kepada penekanan cincin torak kepada dinding silinder yang lebih besar. Dan yang ke-8 adalah jumlah abrasif dalam pelumas atau bahan bakar. Nah, maksudnya adalah jumlah abrasif di sini adalah bisa dikatakan semacam kontaminan ataupun partikel-partikel yang dapat mengakibatkan terkikisnya permukaan gesek pada khususnya di sini pada mekanisme piston dan juga silinder. Nah, selain itu juga ya pelumas dan atau bahan bakar tadi misalnya pada pelumas terdapat partikel-partikel ataupun ya partikel logam yang sangat kecil tersisip antara piston dan juga dinding silinder partikel tadi, maka keausan akan lebih besar di sana. Dan juga bahan bakar pada saat bahan bakar yang kotor setelah melewati karburator misalnya ataupun setelah diinjeksikan, maka campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder karena terdapat partikel misalnya debu ataupun batu yang sangat kecil, partikel tersebut dapat terjepit di antara piston dan juga dinding silinder dan ini akan mengakibatkan keausan. Dan yang terakhir adalah lama waktu pengoperasian, dan ini adalah akumulasi dari semuanya. Jam terbang, dapat dikatakan jam terbang sebuah engine semakin lama maka akan semakin menurun kinerjanya dan juga akan berdampak kepada keausan yang semakin cepat pula. Dan itulah penjelasan mengenai 9 penyebab keausan pada sebuah engine dari Sekolah Online Teknik Otomotif.